Selamat datang kembali di Jalan Cermin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kaisar Naga yang tak terkalahkan. Bab 1291. Luli bereaksi cepat dan langsung berbalik. Pada saat yang sama, ia menarik Qian Huanhan. Qian Huanhan tersadar dan berbalik juga. Ia mengedipkan mata pada Luli dengan tatapan sedih. Untungnya, Lady Dan yang lainnya sedang melihat ke arah Long Yunhai dan tidak memperhatikan Luli dan Qian Huanhan. Long Yunhai tersadar dan segera minggir. Pada saat yang sama, ia berteriak, "Kak Dan, jangan gegabah. Kami hanya diteleportasi. Kami tidak sengaja." Benar gelombang. Long Yunxian mengangguk seperti ayam mematuk nasi, tetapi ia masih menatap tubuh Jiang Liansui. Ia melambaikan tangannya dan berkata, "Nyonya Dan, jangan gegabah. Kami tidak melihat apa-apa." Petik 2. Luli dan Qian Huanhan saling berpandangan tanpa berkata-kata. Mereka menggunakan kekuatan batin mereka untuk memeriksa dan melihat mata Long Yunxian. Dor gelombang. Nyonya Dan sangat marah melihat reaksi Long Yunxian. Ia mengayunkan pedangnya ke bahu Long Yunxian. Namun, Long Yunxian mengenakan armor relik tingkat rendah, dan ia hanya terhantam dan tidak terluka. Jiang Liansui dan wanita muda lainnya akhirnya tersadar. Mereka segera menutupi bagian pribadi mereka dengan gaun mereka. Long Yunxian dan yang lainnya tidak berani melihat lagi. Long Yunxian merangkak, menangkupkan tinjunya, dan memohon pada Nyonya Dan, Nona Dan, tolong berhenti. Kau akan membunuhku. Lady Dan bergegas mendekat. Ia menyimpan pedangnya, mengepalkan tinjunya, dan berkata, "Pasang kembali baju zirah itu ke tubuhmu atau aku akan membuatmu menyesal." Long Yunxian menatap Nona Dan dengan wajah bersalah. Nona Dan seperti anak singa yang marah. Ia lalu menatap Long Yunhai dan yang lainnya dengan kepahitan yang tersembunyi, seolah-olah ia diam-diam mengatakan bahwa ia bukan satu-satunya yang melihatnya. Mengapa Nona Dan melampiaskan amarahnya padanya? Long Yunhai berpura-pura tidak melihat apa-apa. Yang lain juga tidak mau bicara dengannya. Sikap mereka jelas. Nona Dan harus melampiaskan amarahnya. Long Yunxian telah mengenai moncong pistolnya. Jika dia tidak melampiaskan amarah Nona Dan, masalah hari ini tidak akan selesai. Baiklah gelombang. Long Yunxian tampak seperti hendak menangis. Ia tak punya pilihan selain memasang kembali baju zirahnya. Lady Dan segera menyerbu seperti singa kecil dan meninju wajah Long Yunxian. Long Yunxian terpental seperti karung robek. Gigi dan darahnya berceceran. Wus gelombang. Nona Dan tidak berhenti setelah memukulnya. Ia berlari ke depan dan mulai memukul serta menendang Long Yunhai. Long Yunhai tak henti-hentinya berteriak karena banyak tulangnya yang patah. Di sisi lain, Jiang Liansui dan nona muda itu segera mengenakan jubah mereka. Air mata berlinang di mata mereka. Mereka berdua adalah nona muda yang belum menikah, tetapi sekarang mereka telah dilihat oleh beberapa pria. Bagaimana mereka akan menghadapi orang lain di masa depan? Berhenti memukulku. Kalau kau terus memukulku, aku akan mati. Tak ada secuil pun daging utuh di tubuh Long Yunxian. Banyak tulangnya patah saat ia menjerit pilu. Long Yunhai tak tahan lagi, tapi ia tak memohon pada Nona Dan. Ia berbalik dan menangkupkan tangannya. "Saudari Sui, saudari Yu, Yunxian tidak sengaja melakukannya. Kami juga baru saja diteleportasi. Semuanya salah paham. Kami akan minta maaf kepada kedua saudari itu nanti. Cobalah untuk membujuk suster Dan. Jika ini terus berlanjut, Yunsan akan dipukuli sampai mati." Saat ini, sekelompok tetua masih mengejar monyet tanpa murid. Jangan membuat tetua marah. Jiang Liansui tidak mengatakan apa-apa, tetapi Meng Yu tidak tahan. Ia memikirkannya, lalu menggertakkan giginya dan berkata, "Saudari Dan, lupakan saja." Dor gelombang. Nona Dan memberinya tendangan terakhir. Lalu ia menatap Long Yunhai dan yang lainnya dengan marah dan berkata, "Kalian semua tidak boleh mengatakan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi hari ini." Atau, "HMPH, tentu saja." Long Yunhai berkata dengan wajah datar, "Tidak terjadi apa-apa hari ini. Siapapun yang berani bicara, aku akan mengulitinya hidup-hidup." Mengerti. Long Wentian dan yang lainnya sudah pergi untuk menyembuhkan Long Yunxian. Mereka mengangguk ketika mendengar apa yang dikatakan Long Yunxian. Jiang Liansui dan yang lainnya tampak lebih baik, tetapi Nona Dan masih tampak muram. Long Yunhai menoleh ke Luli dan yang lainnya dan berkata, "Saudari Dan, kami tahu betapa seriusnya beberapa hal. Aku hanya takut seseorang akan menyebarkan rumor." Brengsek. Wajah Luli dan Qian Huanhan langsung berubah. Mereka bisa merasakan tatapan tajam Nona Dan yang lainnya. Nona Dan bahkan berjalan ke arah mereka. Berbahaya. Luli mengumpat dalam hati. Long Yunhai pandai mengalihkan sasaran. Begitu dia mengatakan sesuatu, Nona Dan yang lainnya akan mengalihkan perhatian mereka. Mereka bahkan mungkin melampiaskan amarah mereka pada mereka. Pada saat yang krusial ini, pikiran Luli berpikir cepat, dan ia segera menemukan sebuah ide. Dia diam-diam memberi isyarat mata kepada Qian Huanhan dan menunjuk ke telinga Qian Huanhan. Kemudian, dia menutup matanya dan memasuki alam etiril, memblokir keenam indranya.
Qian Huanhan melirik Luli dari sudut matanya. Ketika menyadari apa yang sedang terjadi, ia pun mematikan keenam indranya. Tepat saat Luli memasuki alam ethereal, ia merasakan tubuhnya terhempas oleh sebuah tendangan. Untungnya, zirah naganya otomatis muncul untuk melindunginya. Ia mungkin terbentur dinding, tetapi tidak mengalami banyak kerusakan. Luli membuka matanya dengan bingung dan menggelengkan kepalanya. Ia bertanya, siapa yang menyerangku? Hur-hur gelombang, nona dan mendengus dan berjalan ke arah Luli. Ia berkata dengan dingin, itu aku. Apa kau keberatan? Luli mengerutkan kening dan berkata, mengapa nona dan menyerangku? Apa kesalahanku? Nona dan mencibir dan berkata, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi kamu mendengar sesuatu yang seharusnya tidak kamu dengar dan melihat sesuatu yang seharusnya tidak kamu lihat. Apa katamu? Luli berkata dengan bingung, kau meminta kami untuk berbalik, dan kami langsung mematikan keenam indera. Kami tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Matikan keenam indera? Nona dan terdiam sejenak dan mengerjapkan matanya dengan bingung. Kemudian ia menatap Qian Huanhan dan menyadari bahwa Qian Huanhan tidak melakukan apa-apa. Ia mulai mempercayainya dan bertanya dengan cemberut, kau yakin tidak berbohong padaku? Mengapa aku harus berbohong padamu? Luli berkata dengan ekspresi lurus, jangan melihat kejahatan dan jangan mendengar kejahatan. Inilah prinsip dasar menjadi manusia. Hah, apa yang baru saja terjadi? Mengapa kakak senior Yunhai dan Wentian datang? Mengapa kakak senior Yunxian terluka? Jangan bertanya apa yang tidak seharusnya kamu tanyakan. Teruslah berkultivasi dan urus urusanmu sendiri. Nona dan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Luli berjalan kembali dengan malu dan duduk bersila bersama Qian Huanhan sambil terus berkultivasi. Nona dan berpikir sejenak, lalu berjalan mendekati Long Yunhai dan yang lainnya. Ia berkata, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Aku akan meminta seorang tetua untuk menghapus ingatan kalian. Kalau tidak, saudari Sue dan saudari Yu tidak akan bisa menghadapi siapapun. Ini. Ekspresi Long Yunhai dan yang lainnya sedikit berubah. Jika ingatan mereka dihapus, ingatan mereka tidak akan lengkap. Mungkin tidak ada hal serius yang terjadi, tetapi mungkin akan memengaruhi kultivasi mereka di masa depan. Masalahnya, apa yang dapat mereka lakukan? Mereka tidak bisa begitu saja berkata bahwa mereka mematikan keenam inderanya seperti Luli dan tidak melihat atau merasakan apapun, bukan? Keren, saudara Li. Qian Huanhan membuka matanya pelan-pelan dan mengacungkan jempol. Bibirnya bergerak sedikit saat ia mengucapkan beberapa patah kata. Mereka berdua baru saja melihat semuanya, dan itu bukan hanya buang-buang waktu. Itu juga karena Luli berpikir cepat dan tidak memiliki kekhawatiran. Qian Huanhan benar-benar terkesan oleh Luli. Anak ini reaksinya cepat. Suasana di dalam sangat ramai, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Tetua Gu sama sekali tidak peduli dengan tubuh telanjang Jiang Liansui dan Meng Yu, dan tidak ada sedikit pun riak di hatinya. Sebaliknya, ia memuji reaksi cepat Luli. Bab 1292. Pertempuran di luar hampir berakhir. Kali ini, banyak patriark datang dari kamar relik. Untuk menjadi seorang patriark, seseorang tidak hanya harus mahir dalam menempa artefak, tetapi juga dalam kemampuan tempur. Luli benar. Formasi penghambatan dan prinsip dasar serupa. Keduanya mengandalkan hukum langit dan bumi serta kekuatan untuk melepaskan keterampilan yang kuat. Oleh karena itu, para artificer yang kuat tidak akan lemah dalam pertempuran. Itulah sebabnya kamar relik memiliki status unik di selatan keilahian. Jika kamar relik hanya memiliki artificer tetapi tidak memiliki prajurit yang kuat, pasti sudah hancur sejak lama. Hampir semua patriark sama kuatnya dengan para prajurit perkasa di keilahian. Banyak dari mereka berasal dari aula perang. Meskipun ada cukup banyak monyet tanpa pupil, lebih dari setengahnya terbunuh. Sisanya melarikan diri ke bawah tanah. Sulit untuk memburu mereka. Meskipun demikian, beberapa murid aula perang tewas dan Lady dan beserta yang lainnya terluka. Para patriark kamar relik pun murka. Mereka terbang ke sana kemari dengan panik, mencari monyet tanpa pupil untuk dibunuh. Patriark Gu tidak mengejar mereka. Sebaliknya, ia berpatroli. Baginya, kristal darah coklat adalah kuncinya. Selama kristal darah coklat di Gunung Darah Coklat aman, ia tidak akan keberatan kehilangan beberapa murid aula perang. Kumpulkan semua kristal darah coklat yang terbentuk. Patriark Gu melambaikan tangannya dan memerintahkan para pengikut aula peperangan untuk mengumpulkan kristal darah coklat di kedalaman gunung. Kristal darah coklat itu bisa digunakan untuk membuat banyak pemicu petir. Jika hancur, kerugiannya akan sangat besar. Para patriark lainnya kembali setelah setengah hari berburu. Ada banyak monyet tanpa pupil. Sekalipun semua musuh terbunuh, masih banyak yang sejenis. Banyak patriark berteriak marah. Mereka ingin menemukan monyet tanpa murid dan menghabisi mereka. Ini adalah satu-satunya cara untuk menenangkan para leluhur dan memulihkan reputasi kamar relik. Namun, tak seorang pun ingin mengejar pelakunya. Sepanjang sejarah, tak satu pun pelaku yang menyewa monyet tanpa pupil pernah terungkap. Monyet tanpa pupil memiliki reputasi yang baik. Monyet tanpa pupil yang tertangkap akan langsung bunuh diri.
Mereka bahkan tak punya kesempatan untuk mencari jiwa mereka sendiri. Patriark Gu tidak keberatan. Ia memerintahkan orang-orang untuk mengumpulkan kristal darah coklat secara langsung. Setelah setengah hari, semua kristal darah coklat terkumpul. Patriark Gu menunggangi binatang kehampaan dan terbang ke lembah relik bersama Luli, Nyonya dan yang lainnya. Banyak patriark ikut bersamanya. Mereka tidak dapat mengambil keputusan sendiri. Mereka harus melapor kepada kepala relik dan balai relik. Ketika Patriark Gu kembali, ia membiarkan Nyonya dan Long Yunhai keluar, lalu membawa Luli dan Qian Huanhan kembali ke istana. Dia meninggalkan mereka berdua dan memasuki aula material ilahi untuk mulai bekerja. Ketika para tetua kembali, mereka melaporkan berita itu kepada atasan mereka. Mereka juga melaporkan bahwa Nona dan yang lainnya telah diserang. Pemimpin kamar relik murka. Ia menggebrak meja dan berdiri. Kemudian, ia mengambil alat teleportasi dan pergi. Konon katanya mereka akan pergi ke Sekte Pengrajin untuk melaporkan kejadian mengerikan tersebut kepada Sekte Pengrajin dan meminta Sekte Pengrajin untuk menggunakan kekuatan mereka guna menemukan tempat keberadaan monyet tanpa murid atau menemukan pelaku di balik layar. Semua, dari kepala ulama peninggalan di Sekte, dan di luar, di bagian selatan kamar, dari Master Sekte Peninggalan, roh-roh, dan seluruh Dewa Selatan tergerak. Tak heran jika Sekte Pengrajin menjadi salah satu dari 4 kekuatan legendaris. Mereka bisa mempersembahkan relik suci. Banyak master dan pemimpin bahkan tidak memiliki relik suci. Relik suci sulit didapat. Relik-relik itu tidak bisa dibeli bahkan dengan Divine Source. Sekte Pengrajin mengontrol ketat jumlahnya. Hanya 3 buah yang akan dilelang setiap 100 tahun. Divine Source tidak cukup untuk membeli satu. Banyak orang beraksi. Mereka mencari monyet tanpa pupil di seluruh dunia. Adapun pelakunya, mereka tidak dapat menemukannya. Intinya, mereka tidak dapat menemukannya. Monyet tanpa pupil pastilah seorang pejuang tangguh dari pasukan besar. Bagaimana mungkin mereka meninggalkan bukti atau petunjuk? Apa yang terjadi di luar tidak ada hubungannya dengan Luli dan Qian Huanhan. Mereka berkultivasi di Manor. Luli merasa beruntung tidak terbunuh kali ini. Mungkin rencananya tidak sempurna. Lain kali, dia tidak akan seberuntung itu. Guru, ada seseorang yang mencoba menggunakan kekuatan psikis. Pada hari ketiga, Luli terkejut dengan pesan peri darah. Ia segera menyimpan buku itu. Luli, kemarilah, kata Patriark Gu. Luli bangkit dan pergi ke halaman belakang. Patriark Gu duduk di bawah teralis anggur dengan belati di tangannya. Ketika Luli datang, ia menyerahkan belati itu kepadanya dan berkata dengan dingin, potong jarimu dan keluarkan setetes darah. Hah, Luli terkejut. Untuk apa Patriark Gu menginginkan darahnya? Luli ragu-ragu. Patriark Gu memasang wajah muram dan berkata dengan marah, apa? Aku tidak mau. Luli mengambil keputusan dan memotong jarinya. Setetes darah menetes. Patriark Gu menyingkirkan darah itu dan melambaikan tangannya. Kembalilah dan berkultivasi. Jangan tinggalkan istana ini tanpa izinku. Ya. Luli menangkupkan tinjunya dan pergi. Ia kembali ke kamarnya, tetapi tidak berkultivasi. Sebaliknya, ia diam-diam menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa keadaan di luar. Wus gelombang. Tiba-tiba, ia merasakan getaran di angkasa. Seorang pria terbang dari halaman belakang. Dia buru-buru bangkit dan berjalan keluar. Seperti dugaannya, ia melihat Penatua Gu melompat keluar dan bergegas masuk ke alun-alun. Ia memasuki susunan teleportasi dan pergi. Apa yang dilakukan Patriark Gu? Dia menginginkan setetes darahku lalu dia pergi? Apa yang sedang dia coba lakukan? Luli bingung. Tingkah laku Patriark Gu begitu aneh hingga Luli tak dapat memahaminya. Apa yang bisa dilakukan setetes darah? Bisakah Patriark Gu mengetahui identitasnya dari setetes darah? Mengapa Patriark Gu ingin mengetahui identitasnya? Luli berdiri di pintu selama 1 jam, tetapi masih belum bisa memahaminya. Ia pun menyerah. Ia kembali ke kamarnya, mengaktifkan formasi penghambatan, dan melanjutkan membaca buku-buku tentang formasi penghambatan. Luli lupa waktu saat membaca. Tak lama kemudian, 4 atau 5 hari telah berlalu dan Patriark Gu belum juga kembali. Luli bingung. Ia berpikir sejenak tetapi tidak dapat mencapai kesimpulan. Ia kembali mempelajari formasi penghambatan. 5 hari kemudian, Patriark Gu akhirnya kembali. Begitu kembali, ia mengirim pesan kepada Luli untuk datang. Dia ada di sini. Jantung Luli berdebar kencang. Ia punya banyak pertanyaan. Mungkin Patriark Gu akan menjawabnya nanti. Luli bertanya-tanya apakah itu hal yang baik atau buruk. Jika itu berkah, itu bukan kutukan. Jika itu kutukan, dia tak bisa menghindarinya. Luli mengambil keputusan dan berjalan menuju halaman belakang. Patriark Gu berdiri di bawah teralis anggur, tanpa ekspresi. Ketika Luli tiba, Patriark Gu mengeluarkan pagoda dan membawa Luli ke dalam artefak interspasial. Kali ini, Luli tiba di aula samping yang lain. Ada sebuah singgasana di sana. Patriark Gu duduk di singgasana itu,
menatap Luli dengan dingin, dan berkata, haruskah aku memanggilmu Luli, atau Lilu, atau Lulin? Swish gelombang. Luli menjadi pucat pasi. Patriark Gu benar-benar pergi mencari tahu identitasnya dan dia menemukan semuanya hanya dengan setetes darah. Luli memaksa dirinya untuk tenang. Karena Patriark Gu telah membawanya ke artefak interspasial, itu berarti ia tidak ingin percakapan hari ini bocor. Dengan kata lain, Patriark Gu adalah satu-satunya yang tahu tentang identitas Luli. Memikirkan hal ini, Luli merasa lebih percaya diri. Ia membungkuk dan berkata, Patriark Gu, aku tidak bermaksud menyembunyikannya. Aku terpaksa melakukannya. Bab 1293. Ekspresi Patriark Gu tetap tidak berubah. Ia menatap Luli dengan dingin tanpa berkata apa-apa, membuat Luli ketakutan. Dia tidak memiliki kristal darah lagi dan tidak bisa menggunakan kerangka panglima perang. Jika Patriark Gu ingin membunuhnya, Luli harus pasrah pada nasibnya. Patriark Gu menatap Luli sejenak, membiarkan setengah batang dupa terbakar sebelum berkata dengan dingin, apakah kau benar-benar baru saja naik? Mengapa kau membunuh prajurit prefektur? Luli mengangguk. Ya, sebelum aku naik, aku menyinggung beberapa makhluk abadi. Setelah aku naik, salah satu dari mereka kebetulan tahu di mana aku berada. Dia bersekongkol dengan seorang prajurit prefektur untuk membunuhku. Aku tak punya pilihan selain membunuh prajurit prefektur itu dan melarikan diri. Patriark Gu mengangguk dan bertanya pertanyaan lain. Lalu mengapa kamu membunuh Ling Feidu? Luli memasang ekspresi getir. Bagaimana mungkin Patriark Gu tahu tentang ini? Luli memikirkannya dan berkata, Patriark, Lou Xier, dan Putri Suci sama-sama tahu tentang ini. Mereka mencoba membunuhku beberapa kali di makam Raja Luna. Aku tidak punya pilihan selain membunuh mereka. Kemudian, aku bergabung dengan Kamar Relik. Patriark Gu, kau seharusnya tahu alasannya. Hanya dengan bergabung dengan Kamar Relik, Kabinet Awan tidak akan membunuhku di siang bolong. Kau benar-benar punya rencana bagus. Patriark Gu mendengus. Lalu, ia berkata, insiden di Gunung Darah Coklat pasti diatur oleh Ling Wanjian, kan? Sayang sekali aku tidak punya bukti. Kalau tidak, Ling Wanjian pun harus mati. Luli tidak berani menjawab. Ia hanya berdiri diam di sana, menunggu hukuman dari Patriark Gu. Dia tahu situasinya berbahaya. Satu kata yang salah, dia bisa dibunuh atau dikeluarkan dari Kamar Relik. Patriark Gu terdiam lagi. Luli merasa gelisah. Setelah satu batang dupa habis terbakar, Patriark Gu akhirnya bertanya, dengan kemampuanmu saat ini, bisakah kau membunuh seorang abadi dalam daftar itu? Luli tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan mendadak Patriark Gu. Setelah ragu sejenak, Luli memutuskan dan berkata, biasanya, tidak apa-apa. Aku membunuh Ling Feidu dan aku menghancurkan lengan monyet tanpa pupil itu. Tapi, kalau bukan karena bantuanmu yang tepat waktu, aku takkan sebanding dengannya. Aku pasti sudah terbunuh. Patriark Gu tanpa ekspresi. Luli tidak tahu apakah ia senang atau marah. Luli berdiri di sana, gemetar. Setelah beberapa saat, Patriark Gu bertanya lagi, jika kau diberi kesempatan lagi, maukah kau membunuh Ling Feidu lagi? Saat Patriark Gu mengatakan ini, kilatan niat membunuh muncul di matanya. Energi tak terlihat menyebar. Tubuh Luli menegang. Dia tahu ini momen krusial. Jika dia salah menjawab pertanyaan ini, kemungkinan besar dia akan dibunuh dengan satu tamparan. Pikirannya kalut, mencoba memahami mengapa Tetua Gu menanyakan pertanyaan ini. Mungkinkah dia punya hubungan dengan pavilion langit tinggi? Atau apakah Patriark Gu mencoba melihat apakah Luli benar-benar melakukannya? Setelah memikirkannya, Luli akhirnya menggertakkan giginya dan berkata, memang begitulah aku. Aku biasanya tidak membuat masalah, tetapi jika ada yang mencoba membunuhku, aku akan melawan. Jika aku dan Ling Feidu bertemu lagi, dia pasti akan membunuhnya. Luli, Gu berkata, tidak. Setelah mengatakan itu, Luli merasa lega. Ia memejamkan mata dan menjernihkan pikirannya. Jika Patriark Gu ingin membunuhnya, Luli akan menerimanya. Tetua Gu tidak bergerak, tetapi niat membunuhnya masih sangat kuat. Waktu berlalu perlahan. Setelah beberapa saat, Tetua Gu berkata dengan dingin, jika aku mengirimmu untuk membunuh seseorang sekarang, apakah kau punya nyali untuk melakukannya? Luli terkejut. Patriark Gu, siapa yang kau ingin aku bunuh? Patriark Gu menjawab dengan wajah datar, Jiang Ruodan. Siapa Jiang Ruodan? Luli mengerutkan kening. Kemudian, ia mengerti dan bertanya, Nyonya Dan? Patriark Gu mengangguk. Mulut Luli berkedut. Ia merasa sakit kepala akan datang. Apa yang salah dengan Patriark Gu? Bagaimana dia bisa mengirim Luli untuk membunuh Lady Dan? Luli berpikir sejenak. Lalu, ia memutuskan dan berkata, Lady Dan dan aku punya sejarah, tapi dia tidak ingin membunuhku. Jadi, aku tidak bisa membunuhnya. Jika kau tidak membunuhnya, aku akan membunuhmu. Tangan Patriark Gu bersinar dalam cahaya gelap. Ia berkata dengan niat membunuh, aku beri kau satu kesempatan. Bunuh dia atau mati. Orang gila. Luli berteriak pada dirinya sendiri. Ia menatap Patriark Gu dengan mata merah dan berkata, Patriark Gu, kumohon matikan aku.
Bukankah kamu seharusnya sangat berani? Kau bahkan membunuh Ling Feidu. Kenapa kau tidak membunuh Jiang Ruodan saja? Patriark Gu tidak bertindak. Ini bukan masalah keberanian. Luli menggelengkan kepalanya. Aku pria yang berhati nurani. Jika dia musuhku atau penjahat yang tak terampuni, aku akan membunuh bahkan para penguasa dari 72 sekte selama aku masih mampu. Lady Dan dan aku tidak punya kebencian yang mendalam. Aku tidak bisa melakukannya. Tuan dari 72 sekte? Sombong sekali. Patriark Gu mencibir. Setelah jeda, ia berkata, lalu, apakah kau punya nyali untuk membunuh calon penguasa Istana Roh Jahat? Saya jamin pria ini tak terampuni. Dia menindas yang lemah, memperkosa, dan membunuh gadis-gadis muda. Dia telah melakukan banyak kejahatan yang tak tertolerir di surga dan di bumi. Hah? Luli tidak mengerti tujuan Patriark Gu hari ini. Luli memikirkannya dan berkata, jika aku punya kemampuan dan aku bisa bertahan hidup, dan jika aku yakin bahwa orang ini benar-benar jahat dan tak terampuni, aku akan membunuhnya. Bagus. Patriark Gu berdiri. Luli, aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, aku akan melaporkanmu kepada ketua. Kamar Relik tidak akan membunuhmu, tetapi kau akan diusir. Saat itu, Ling Wanjian akan mencoba segala cara untuk membunuhmu. Kedua, bantu aku membunuh calon penguasa Istana Roh Jahat, Zhou Qianjun. Akhirnya, rubah itu menunjukkan ekornya. Luli akhirnya mengerti maksud Patriark Gu. Pilihan pertama sudah jelas. Jika dia dikeluarkan dari kamar relik, dalam beberapa bulan, kabinet awan akan memburunya. Pilihan kedua adalah satu-satunya pilihan. Luli tidak bodoh. Ia tidak akan mengiyakan begitu saja. Ia memaksakan senyum. Patriark, Istana Roh Jahat adalah salah satu dari 72 sekte. Aku mungkin punya keberanian, tapi aku tidak punya kemampuan. Lagi pula, aku telah membunuh calon penguasa Istana Roh Jahat. Begitu aku terbongkar, aku akan diburu oleh Istana Roh Jahat. Tidak. Patriark Gu melambaikan tangannya. Jika kau membunuh Zhou Qianjun dan identitasmu terbongkar, kau tidak hanya akan diburu oleh Istana Roh Jahat, tetapi juga oleh kantor ruang waktu. Itu karena Istana Roh Jahat berafiliasi dengan kantor ruang waktu. Petik 2. Luli memutar bola matanya. Kantor ruang waktu adalah salah satu dari 4 kekuatan legendaris. Bahkan kepala kamar relik pun harus menghadapi hukuman mati jika menyinggung kantor ruang waktu. Patriark Gu tidak memandang Luli. Ia bertanya dengan sedih, tahukah kau siapa yang dimakamkan di makam halaman belakang rumahku? Luli mengangguk tetapi tidak menjawab. Patriark Gu bahkan lebih sedih lagi. Di makam baru itu terdapat kain kafan darah putra, menantu, dan cucu perempuan saya. Itu sebuah tugu peringatan. Putra, menantu perempuan, dan cucu perempuan saya dibunuh oleh Zhou Qianjun karena dia tertarik pada cucu perempuan saya. Petik 2. Apa? Luli terkejut. Jika Zhou Qianjun telah melakukan perbuatan jahat seperti itu, mengapa kau tidak melapor ke sekte pengrajin dan meminta keadilan? Tidak ada bukti. Bab 1294. Satu-satunya harapan? Luli bingung. Mengapa Patriark Gu tidak melakukannya sendiri? Kemampuan bertarung tetua Gu tidaklah buruk, dan dia seharusnya telah mencapai tingkat tetua tertinggi dunia dewa. Lagi pula, dia punya Thunderbringer. Kalau dia lempar beberapa Thunderbringer ke Zhou Qianjun, meskipun dia punya 9 nyawa, dia tetap akan mati, kan? Luli menatap Patriark Gu dengan heran. Patriark Gu memaksakan senyum dan berkata, mereka menanamkan sejenis serangga yang menyihir padaku. Serangga itu hampir tak tersembuhkan. Begitu aku meninggalkan lembah relik, mereka akan menyadarinya. Setiap gerakanku akan dilacak. Itulah sebabnya aku tidak punya cara untuk mendekati Zhou Qianjun. Bahkan jika aku pergi mencari pembunuh bayaran, mereka akan langsung mengikutiku. Jika aku menawar 2 kali lipat, mereka akan menawar 2 kali lipat atau bahkan 10 kali lipat. Lagi pula, dengan prestise Istana Ruang Waktu. Luli sekarang mengerti. Tampaknya putra, menantu, dan cucu Patriark Gu memang mati di tangan Zhou Qianjun. Kalau tidak, Zhou Qianjun tidak akan menggunakan cara seperti itu untuk menguntit Patriark Gu. Bayangkan, satu pihak merupakan para petinggi kantor ruang waktu, sedangkan pihak yang lain hanya sekadar tetua dari salah satu faksi di bawah sekte pengrajin. Sekte pengrajin mungkin tahu bahwa Zhou Qianjun memang seorang pembunuh, tetapi mereka tidak akan membela tetua Gu. Luli merasa kasihan pada Patriark Gu tetapi dia tidak bisa berkata ya begitu saja. Mengesampingkan kenyataan bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, bahkan jika dia membunuh Zhou Qianjun, akankah dia mampu lolos dari kejaran Istana Emanasi Bumi dan Istana Ruang Waktu? Jawabannya tidak. Bukankah Space Time Manor menduduki peringkat pertama di antara 4 kekuatan terkuat di dunia ilahi? Setelah menyinggung Istana Ruang Waktu, bahkan jika dia melarikan diri ke ujung bumi, dia tetap akan mati. Terlebih lagi, klan Lu juga akan dimusnahkan. Kantor Ruang Waktu bertanggung jawab atas waktu dan ruang. Sangat mudah bagi mereka untuk pergi ke alam semesta kekaisaran bumi. Luli mengerutkan bibirnya dan berkata, Patriark, bukannya aku tidak ingin membantumu, tapi aku sungguh tidak bisa. Lagi pula, aku punya keluarga di dunia fana.
Kalau terjadi apa-apa, seluruh keluargaku akan mati. Petik 2. Aku tidak ingin kamu menyerang segera. Patriark Gu menatap Luli dengan sungguh-sungguh dan berkata, aku tidak harus melakukannya. Aku hanya ingin kau bersumpah darah bahwa kau akan membalaskan dendamku ketika ada kesempatan dan waktu yang tepat. Selain itu, kau tidak boleh ketahuan. Jika kau setuju dengan syaratku, aku akan menerimamu sebagai muridku dan mengajarimu semua yang kutahu. Aku bahkan akan mengajarimu metode untuk menyempurnakan daya tarik petir surgawi. Lagi pula, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu meningkatkan kekuatanmu, dan juga membantumu menahan semua tekanan dari pavilion langit tinggi. Bagaimana? Menatap mata Patriark Gu yang penuh harap, Luli diliputi keterkejutan. Syarat yang ditawarkan Patriark Gu begitu murah hati sehingga sulit bagi Luli untuk menolaknya. Selama dia menyetujui permintaan tetua Gu, dia tidak perlu khawatir lagi di masa depan. Dia akan bisa berkembang pesat di kamar relik. Lagi pula, dia tidak perlu mengambil risiko apapun. Dia hanya perlu berjanji akan membantunya membunuh Chou Qianjun dengan syarat dia benar-benar yakin Chou Qianjun tidak akan melibatkan dirinya sendiri. Kebanyakan orang tidak akan bisa menolak syarat seperti itu, kan? Luli masih tidak buru-buru mengiyakan. Ia bertanya, Patriark, mengapa kau begitu percaya padaku? Pasti ada banyak murid berbakat di kamar artefak, kan? Mengapa kamu tidak menemukan satupun untuk dipelihara sebelumnya? Tidak ada satupun yang bisa melakukannya. Penatua Gu berkata dengan yakin, orang yang saya cari harus memiliki kekuatan tempur yang hebat dan bakat yang luar biasa. Lagi pula, dia harus punya bakat menempa artefak dan keberanian membunuh. Kira-kira pavilion artefak punya orang seperti itu nggak, ya? Siapa di kamar artefak yang berani membunuh Chou Qianjun? Selain itu, kita tidak bisa menarik perhatian Istana Emanasi Bumi. Luli tidak berkata apa-apa. Long Yunhai dan yang lainnya tampak berbakat, tetapi mereka tidak memiliki banyak pengalaman praktis. Di sisi lain, Nyonya dan tidak memilikinya. Setelah dipikir-pikir lagi, Luli tampaknya memenuhi semua persyaratan Patriark Gu. Ia ingat ketika Patriark Gu datang ke Gunung Darah Coklat, ia melihat lengan monyet tanpa pupil yang patah. Patriark Gu terkejut dan bingung. Saat itu, Patriark Gu pasti tertarik. Kemudian, Patriark Gu mengambil setetes darah Luli untuk menyelidikinya. Benar. Mendengar hal ini, Luli bertanya, Patriark, bagaimana Anda mengetahui tentang saya? Saya yakin banyak hal yang merupakan rahasia, dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Tidakkah kau tahu ada kabinet misteri di antara 4 kekuatan legendaris? Patriark Gu bertanya dengan heran. Luli mengangguk bingung dan berkata, aku tahu. Bukankah kabinet misteri sudah merilis daftarnya? Anda telah meremehkan kabinet misteri. Patriark Gu menggelengkan kepalanya. Kabinet misteri mengandung kata misteri dalam namanya. Tentu saja, mereka bisa melihat melalui beberapa misteri. Aku telah menghabiskan puluhan juta sumber ilahi untuk membawa darahmu. Mereka dapat mengetahui apa yang terjadi padamu di masa lalu berdasarkan jejak spiritual dalam darahmu. Tapi jangan khawatir, kabinet misteri akan merahasiakannya. Mereka hanya bisa mengetahui apa yang terjadi dalam 10 tahun terakhir, bukan ingatan sebelumnya. Itu mengesankan. Luli berseru dalam hati. Kabinet misteri punya cara seperti itu? Luli memikirkannya dan mengangguk. Patriark, aku bisa berjanji padamu bahwa selama aku punya kemampuan dan waktunya tepat, aku akan membantumu membunuh Chou Qianjun. Aku juga bisa bersumpah. Oke. Wajah tetua Gu dipenuhi kegembiraan. Ia mengangguk berat dan berkata, hanya itu yang kubutuhkan. Bersumpahlah dengan sumpah darah dewa tertinggi. Aku akan segera menerimamu sebagai murid langsungku dan membantumu meningkatkan kemampuan bertarungmu. Tidak. Luli melambaikan tangannya dan menggelengkan kepala dengan tekad. Patriark, kau tidak bisa menerimaku sebagai anak didikmu. Kau harus menerima Qian Huanhan sebagai anak didikmu. Mengapa? Patriark Gu mengerutkan kening. Ia tak mengerti. Sesaat kemudian, matanya berbinar. Kau mau melakukan sesuatu di bawah meja? Ya. Luli mengangguk. Aku harus tetap rendah hati. Kalau tidak, jika Istana Roh Jahat tahu, aku akan berakhir seperti Patriark Gu, bahkan jika aku bisa menjadi prajurit yang sangat perkasa. Aku tidak akan punya kesempatan untuk bertemu Chou Qianjun. Oleh karena itu, aku harus berlatih secara rahasia dan tidak mencolok. Ketika aku punya kesempatan untuk mendekati Chou Qianjun, aku akan membunuhnya dalam satu gerakan. Ya, wajah Patriark Gu memerah. Ia mondar-mandir di aula. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu dan bertanya, ku dengar. Kau sudah mempelajari jurus pembunuh? Kamu tahu tentang ini? Luli terdiam. Setelah terbongkar, ia terpaksa mengangguk. Ya, kebetulan, aku mempelajari jurus pembunuh. Tapi aku belum membuat kemajuan apapun sejak aku menjadi dewa. Santai saja, kamu masih muda. Tetua Gu semakin bersemangat. Niat pembunuh adalah salah satu dari 10 niat agung dunia ilahi. Selama kau fokus mengembangkannya, akan tiba saatnya kau menjadi pembunuh kedua, makhluk tertinggi di dunia ilahi. Suatu hari nanti, kau akan menjadi salah satu patriark sekte pengrajin. Bahkan jika kau membunuh Chou Qianjun di depan umum, kantor ruang waktu tidak akan mengganggumu.
prajurit tertinggi dalam keilahian. Mata Luli berbinar-binar. Ia gembira. Suatu hari nanti, ia akan dapat melintasi alam ilahi dan semua masalahnya akan terpecahkan. Baiklah, bersumpahlah pada sumpah darah Dewa Kepala. Patriark Gu melambaikan tangannya. Luli bersumpah dengan sungguh-sungguh. Patriark Gu duduk di kursi utama dengan wajah datar. Menatap Luli dengan penuh hormat, ia berkata, Luli, berlutut dan bersujud 3 kali. Kalau begitu, kau akan menjadi murid pribadiku. Aku akan mengajarimu semua yang telah kupelajari. Luli tidak ragu-ragu. Patriark Gu memang orang yang aneh, tetapi pada akhirnya, dia hanyalah orang tua yang malang. Ketika Luli menjadi murid pribadi Patriark Gu akan memperlakukan Luli seperti putranya sendiri dan berusaha sekuat tenaga membantu Luli meningkatkan kemampuannya dan belajar menempa artefak. Luli berlutut dan bersujud dengan hikmat. Ia tidak punya kebiasaan berlutut. Namun, ia harus berlutut kepada langit, bumi, orang tua, dan guru-gurunya. Salam, Guru. Bab 1295. Luli tidak ingin mempublikasikannya. Ia berdiskusi dengan Patriark Gu. Patriark Gu memutuskan untuk menerima Qian Huanhan sebagai anak didiknya secara terbuka, tetapi Luli akan tetap terdaftar sebagai anak didik. Ada banyak keuntungan dari pengaturan ini. Pertama-tama, Luli tidak akan terlalu menarik perhatian. Orang-orang akan fokus pada Qian Huanhan, yang akan memudahkan Luli melakukan apapun yang diinginkannya. Kalau tidak, Istana Roh Jahat akan menyadari keberadaan Luli dan akan terus mengikutinya kemanapun ia pergi. Ia tidak akan punya kesempatan untuk mendekati Chou Qianjun, apalagi menemukan kesempatan untuk membunuh Chou Qianjun. Kedua, Patriark Gu akan mengajari Luli cara menempa artefak. Luli memiliki koleksi buku dari Tian Lingxi. Kecuali Luli seorang idiot, dia pasti jauh lebih mahir dalam menempa artefak. Menempa artefak akan menghabiskan banyak bahan, bukan? Luli harus menyerahkan relik yang dibuatnya. Dia tidak bisa menyembunyikannya sepanjang waktu. Hal itu akan menimbulkan kecurigaan dari kamar relik, jadi seseorang harus melindungi Luli, dan orang itu adalah Qian Huanhan. Sekarang Qian Huanhan adalah anak didik Patriark Gu, akan lebih mudah bagi Luli. Tentu saja, Luli juga ingin membantu Qian Huanhan. Sebagai anak didiknya, Patriark Gu akan mengajari Qian Huanhan cara menempa artefak, yang merupakan hal baik bagi Qian Huanhan. Luli memiliki terlalu banyak musuh, termasuk Dewa Sayap, Yan Tiangang, Kabinet Awan, dan Nyonya dan Long Yunhai. Karena itu, Luli harus tetap rendah hati dan membiarkan dunia melupakannya. Dia harus belajar menempa artefak dan meningkatkan kemampuannya. Ketika dia cukup kuat, tak seorang pun akan bisa melakukan apapun padanya. Setelah Patriark Gu menerima Luli sebagai anak didiknya, ia menjadi lebih ramah kepada Luli. Ia memikirkannya dan berkata, kamu sudah punya baju zirah relik tertinggi. Aku tidak akan memberimu yang lain. Senjata apa yang biasa kamu gunakan? Oh, Luli terkejut. Lalu, ia berkata dengan malu, Tuan, saya rasa itu tidak perlu. Saya punya senjata. Kamu kan laki-laki. Kenapa kamu ragu-ragu begitu? Wajah tetua Gu menjadi gelap. Aku tidak punya apa-apa lagi, tapi apakah aku kekurangan artefak dewa? Saya seorang pengrajin yang ahli. Ini hadiahku untukmu. Katakan padaku, senjata apa yang paling suka kamu gunakan? Luli berkata, sabar, pedang terbaik. Ya. Cincin penatua Gu menyala dan sebuah pedang panjang perak yang mendominasi muncul di tangannya. Pedang itu panjangnya 1 zang dan ramping, membesar dari gagang hingga ujungnya. Pola-pola indah terlihat di permukaan pedang dan puluhan naga dewa samar-samar terlihat berenang di dalamnya. Tanpa perlu mencobanya, orang bisa tahu bahwa pedang ini luar biasa. Penatua Gu membelai pedang itu dengan penuh kasih sayang dan berkata, ini adalah artefak dewa tertinggi yang telah kusempurnakan 3000 tahun yang lalu. Namanya pembunuh iblis, dan ini mahakaryaku. Aku belum pernah berniat menjualnya, tapi aku akan memberikannya kepadamu hari ini. Pedang ini dapat meningkatkan kekuatan bertarung seseorang hingga 50%, dan terdapat naga kaca yang tersegel di dalamnya yang dapat melepaskan udara dingin. Saat menyerang musuh, udara dingin akan meresap dan membekukannya. Bahkan jika kau tidak bisa membekukannya, kecepatan musuh akan sangat berkurang. Hari ini, aku akan memberikannya kepadamu. Kuharap kau tidak mempermalukannya. Luli mengambil alih pedang itu dengan hikmat. Kemudian ia membungkuk dan berkata dengan penuh tekad, Tuan, jangan khawatir. Aku tidak akan mempermalukan pembasmi iblis. Di masa depan, aku akan menggunakannya untuk memenggal kepala Chou Qianjun dan membalaskan dendam saudara-saudaraku. Baiklah. Bagus, bagus. Petik 2. Patriark Gu tersenyum. Ada air mata di matanya, seolah-olah dia bisa melihat hari ketika Luli membunuh Chou Qianjun. Sesaat kemudian, Patriark Gu mengeluarkan 5 bola oval dan memberikannya kepada Luli. Ini artefak unik buatanku, pemicu petir. Kelima ini untuk melindungi diri. Lightning Trigger sangat kuat. Bahkan prajurit super perkasa di Divinity pun akan terhantam sampai mati jika mereka tidak menghindar. Jadi, kecuali benar-benar diperlukan, Anda tidak boleh menggunakannya, apalagi pada murid-murid kamar relik. Luli mengambilnya dan mengangguk.
Patriark Gu teringat akan ujian itu dan berkata, baru saja, aku memintamu untuk membunuh Ruodan untuk mengujimu. Ruodan adalah cucu ketua dan dia memiliki bakat langka dalam menempa artefak di ruang relik. Sebenarnya, dia bukan orang jahat. Dia hanya anak manja. Kamu harus menoleransi dia. Ketua telah berjasa besar kepadaku. Kau tidak boleh berkonflik dengan Ruodan dan kau tidak boleh menyentuhnya. Mengerti? Cucu kepala suku. Luli sekarang mengerti. Pantas saja nyonya dan begitu cerewet. Bukan hanya karena dia cucu ketua, tapi juga jenius dalam menempa artefak. Semua orang di kamar relik memperlakukannya seperti harta karun. Wajar saja, ia akan menjadi manja dan sombong. Luli teringat Long Yunhai dan bertanya, Guru, apa latar belakang saudara Yunhai dan saudara Yunxian? Itu cucu Long Suixia, kepala keluarga dari kamar relik. Kepala keluarga Long adalah prajurit terkuat di kamar relik dan seorang ahli dalam membuat benda-benda langit. Dia berada di peringkat lebih dari 300 dalam daftar. Dia kemungkinan besar akan menjadi prajurit tertinggi di keilahian. Patriark Gu menjelaskan dan kemudian bertanya, apakah Anda memiliki konflik dengan mereka? Jika ada, saya akan membantu Anda menyampaikan pesan dan meminta mereka untuk tidak menimbulkan masalah bagi Anda. Anda tidak perlu melakukan hal itu. Luli menggelengkan kepalanya. Guru, mulai sekarang, perlakukan saja aku sebagai murid terdaftar. Kalau tidak, aku akan menarik perhatian beberapa orang di kamar relik. Akan merepotkan kalau berita itu sampai tersebar. Ya. Patriark Gu memikirkannya dan berkata, bagaimana kalau begini? Nanti, aku akan mengadakan upacara magang dan mengundang beberapa patriark untuk menerima si bodoh itu, Qian Huan, sebagai murid privat. Di masa depan, dengan dia sebagai perisaimu, tak akan ada seorang pun yang menyusahkanmu. Guru, Anda sungguh bijaksana. Luli menghela napas lega. Patriark Gu akhirnya tercerahkan. Niat awal Luli adalah untuk menempatkan Qian Huan Han di atas tumpuan. Dengan perlindungan Qian Huan Han, tak seorang pun akan mengganggu Luli. Luli dapat mengolah dan menempa artefak dengan cara yang sederhana dan tidak mencolok serta membutuhkan waktu. Waktu sangat penting. Aku akan pergi dan bicara dengan Qian Huan Han sekarang. Patriark Gu adalah pria yang teguh. Ia mengeluarkan beberapa buku dan menyerahkannya kepada Luli. Ini adalah beberapa pemahaman saya tentang penempaan artefak selama bertahun-tahun. Perhatikan baik-baik. Nanti, saya akan memberikan instruksi detail tentang cara menempa artefak. Lagi pula, saya tidak bisa banyak membantu Anda dalam kultivasi. Saya telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan saya hanyalah seorang pejuang perkasa di alam dewa. Saya tidak memiliki banyak bakat dalam kultivasi. Tapi aku bisa memberitahumu satu hal, menempa artefak dan kultivasi saling terkait. Hampir semua pengrajin di kamar relik dan sekte pengrajin bisa menjadi prajurit perkasa di keilahian. Saya mengerti, Guru. Luli mengangguk. Sebenarnya, dia sudah lama menyadari hal ini. Formasi penghambatan dan formasi penghambatan sangat membantu kultivasi. Kata-kata Patriark Gu telah membuktikan hal ini. Patriark Gu mengangguk dan memindahkan Luli keluar. Ketika Luli kembali ke kamarnya, Patriark Gu menyuruh Qian Huan Han untuk datang. Qian Huan Han berjalan menuju halaman belakang dengan gemetar. Kali ini, ia telah belajar dari kesalahannya. Ia tidak melihat sekeliling. Ia membungkuk kepada Patriark Gu dan berkata, Patriark, apakah Anda memanggil saya? Patriark Gu tidak mendongak. Setelah setengah batang dupa habis terbakar, ia bertanya, Qian Huan Han, apakah kau diam-diam belajar cara menempa artefak? Qian Huan Han terkejut. Ia tergagap, Patriark, aku tidak. Tidak, aku. Patriark Gu memasang wajah muram. Ia menamparkan Qian Huan Han dan berkata dengan marah, dalam 3 hari, aku akan mengumpulkan semua patriark dan menerimamu sebagai anak didikku. Bersiaplah. Kalau terjadi apa-apa, aku akan menamparmu sampai mati. Mengerti? Apa? Qian Huan Han mengerjap bingung. Ia pikir ia salah dengar. Butuh beberapa saat baginya untuk tersadar. Matanya dipenuhi ketakutan. Ia berkata dengan gemetar, Patriark, jangan lakukan ini. Apa salahku? Katakan padaku dan aku akan berubah. Aku takut. Ledakan. Bab 1296. 3 hari kemudian, Patriark Gu memanggil banyak patriark dan mengadakan upacara pemagangan di aula utama. Lady Dan, Long Yunhai, dan murid inti lainnya datang untuk menonton. Tak lama kemudian, berita itu menyebar. Lembah relik bergejolak. Para patriark tidak menerima murid dengan mudah. Sebagian besar leluhur kita merupakan perajin terampil dan mereka berhati-hati saat menerima pekerja magang. Ada lebih dari 10.000 murid di kamar relik, tetapi hanya lebih dari 100 murid inti. Separuhnya diterima oleh para patriark. Qian Huan Han diterima sebagai murid inti oleh Patriark Gu. Ia dipromosikan dari murid terdaftar menjadi murid inti. Statusnya lebih tinggi daripada banyak murid inti lainnya. Patriark Gu adalah seorang ahli yang hampir menjadi ahli. Yang terpenting, Patriark Gu adalah satu-satunya orang di seluruh kamar relik yang tahu tentang pemicu petir. Thunder Trigger adalah senjata pemusnah massal dan salah satu harta karun kamar relik.
Bayangkan, jika terjadi invasi, kamar relik bisa mengeluarkan ribuan pemicu petir dan meledakannya. Bahkan 10 prajurit super perkasa dari dewa akan hancur berkeping-keping. Berkat Thunder Trigger, Patriark Gu memiliki status istimewa di ruang relik. Selain ketua dan 3 patriark utama, dialah yang paling kuat. Sebagai murid inti Patriark Gu, status Qian Huanhan meningkat. Ia satu-satunya murid yang bisa mempelajari cara membuat pemicu petir. Kamar relik akan sangat menghargainya. Mulai sekarang, ia bisa melakukan apapun yang diinginkannya di kamar relik. Di luar kamar relik, ia akan dihormati. Bahkan para murid inti dari 72 sekte pun akan menghormatinya. Dengan kata lain, Qian Huanhan mengalami peningkatan yang sangat pesat. Dari seorang murid terdaftar, ia telah menjadi murid yang sangat dicari di kamar relik. Banyak murid telah tinggal di kamar relik selama 1000 tahun, namun mereka masih murid biasa-biasa saja. Qian Huanhan kebingungan. Beberapa hari terakhir terasa seperti mimpi. Sesekali, ia duduk dan tersenyum. Bahkan saat upacara magang hari ini, dia masih sedikit linglung. Tetua Gu hampir tak kuasa menahan diri untuk menamparnya beberapa kali agar sadar. Qian Huanhan mengenakan jubah baru hari ini. Rambutnya disisir rapi, pipinya berseri-seri. Ia tampak sangat glamor. Di sisi lain, Lu Li berada dalam kondisi yang lebih buruk. Ia mengenakan jubah Cian tua. Ia berdiri di sudut dan menyajikan teh kepada para tamu. Ia begitu sibuk sehingga ia lebih terlihat seperti seorang pelayan. Kali ini, ada beberapa murid perempuan. Mereka adalah putri atau cucu dari para leluhur dan kepala aula. Mereka menatap Qian Huanhan dengan penuh gairah. Qian Huanhan telah berubah dari orang yang tidak berguna menjadi populer. Alasan utamanya adalah karena ia bisa mempelajari jurus pembawa petir milik Tetua Gu. Berdasarkan hal ini, Qian Huanhan telah menjadi tokoh berpengaruh di kamar relik. Hampir dapat dipastikan bahwa ia akan menjadi tetua kamar relik di masa depan. Long Yunhai dan yang lainnya pasti iri pada Qian Huanhan, tetapi mereka berpura-pura sangat ramah. Mereka memperlakukan Qian Huanhan jauh lebih baik, seolah-olah mereka adalah saudara-saudara. Sikap Nona dan masih sama. Jelas sekali dia hanya datang untuk bersenang-senang. Dia menyapa Qian Huanhan dengan dingin, lalu mengabaikannya. Sebaliknya, dia sangat tertarik pada Lu Li. Dia menemukan kesempatan untuk menghampiri Lu Li dan berkata sambil tersenyum, "Lu Li, apa kamu sedang kesal? Apakah Anda sangat kecewa?" Gu dan berkata, Qian, adalah. Menurutku, karakter seseorang sangat penting. Orang-orang sepertimu akan berada di posisi terbawah. Kamu akan berjuang dan menjadi panutan orang lain seumur hidupmu. Jelas, Nyonya dan tahu bahwa Lu Li masih marah. Ia pun datang untuk mengejeknya. Lu Li tertawa sendiri, tetapi ia memasang wajah getir dan berkata, "Saudari dan, kau benar. Aku akan mendengarkanmu mulai sekarang. Aku akan bersikap rendah hati dan melakukan pekerjaanku dengan jujur. Aku akan bekerja keras menempa artefak dan belajar lebih banyak darimu." Nyonya dan bosan mendengar kata-kata Lu Li. Ia membusungkan dadanya dan berkata, "Benar. Bekerja keraslah dan berprestasilah. Mungkin ratusan atau ribuan tahun lagi, Patriark Gu atau beberapa patriark lainnya akan berbaik hati menerimamu sebagai anak didik mereka." Lu Li menangkupkan tinjunya dan berkata dengan sopan, "Terima kasih atas nasihatmu. Aku tidak akan pernah melupakannya." Lady dan berjalan pergi dengan kepala tegak bak burung merak yang bangga. Upacara dimulai di aula. Tepat pada saat itu, seseorang mengumumkan, "Ketua ada di sini." Patriark Gu dan para patriark lainnya memasang ekspresi serius. Mereka berdiri dan berjalan keluar. Long Yunhai dan yang lainnya mengikuti. Qian Huanhan juga tampak bersemangat. Kepala kamar relik. Lu Li penasaran. Kepala kamar relik adalah seorang ahli dan prajurit super perkasa di alam dewa. Ia terkenal di alam Dewa Selatan dan merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh. Sekelompok orang mengikuti mereka keluar. Lu Li mengintip dan melihat seorang lelaki tua berambut perak berjalan masuk bersama sekelompok leluhur. Pria tua ini sehat dan bugar. Ia agak kurus dan tidak tinggi. Matanya sangat berkesan. Matanya cerah dan dalam seperti laut, seolah-olah mengandung seluruh dunia. San He sedang merekrut anak didik. Bagaimana mungkin aku tidak ada di sini? Master Pavilion tertawa terbahak-bahak saat berbincang dengan sekelompok tetua. Setelah membawa orang-orangnya masuk dan duduk di kursi utama, tatapannya menyapu wajah-wajah sekelompok orang itu. Lu Li menatapnya, merasa tatapan ketua mampu menembus jiwanya dan melihat rahasianya. "Apa?" Kepala suku terkejut ketika melihat Lu Li. Ia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kenapa aku tidak mengenalmu? Apakah dia baru?" Swish, swish, swish gelombang. Banyak orang menoleh ke arah Lu Li, yang kini menjadi pusat perhatian. Patriark Gu tiba-tiba mendengus. "Ketua, ini memang anak didik baru. Dia ditugaskan untuk bekerja untukku. Karakternya kurang bagus. Dia tidak layak disebut-sebut. Ketua, perkenalkan. Ini Qian Huanhan, anak didik saya." Mata kepala suku berbinar.
Ia menatap Patriark Gu, lalu tak lagi memperhatikan Luli. Dia menoleh ke Qian Huanhan dan berkata, "Namamu Qian Huanhan, kan? Sungguh keberuntunganmu dihargai oleh Sanhe. Mulai sekarang, kau harus belajar menempa artefak, menghormati gurumu, dan berjuang untuk kemajuan yang lebih besar." Qian Huanhan membungkuk penuh semangat dan berkata, "Baik, Master Pavilion. Aku tidak akan mengecewakanmu dan masterku." Sekali lagi, semua orang teralihkan oleh Qian Huanhan. Tak seorang pun memperhatikan Luli. Pernyataan Patriark Gu tentang karakter Luli telah menjatuhkan hukuman mati kepada Luli. Mulai sekarang, Luli tidak akan pernah bisa membuat namanya tersohor di kamar relik. Tidak ada yang akan peduli dengan murid terdaftar tanpa masa depan. Upacara resmi dimulai. Disaksikan banyak orang, Qian Huanhan menjadi anak didik Patriark Gu. Tetua Gu juga telah memberi Qian Huanhan sebuah senjata suci tingkat tertinggi. Belum lagi hadiah dari pemimpin pavilion, yang juga merupakan senjata suci tingkat tertinggi. Banyak orang iri karenanya. Lagi pula, hadiah dari pemimpin pavilion bukanlah hal yang sepele. Qian Huanhan adalah senjata suci tingkat tertinggi. Dengan hadiah dari ketua, Qian Huanhan pada dasarnya bisa melakukan apapun yang diinginkannya di ruang relik. Selama dia tidak memprovokasi Lady dan Aolong Yunhai, murid biasa tidak akan berani menyinggung Qian Huanhan. Setelah sedikit heboh, para tamu pun pergi. Setelah semua orang pergi, Patriark Gu segera memanggil Luli ke halaman belakang. Bab 1297. Tidak heran, Luli sekarang mengerti. Pantas saja ketua master begitu peduli padanya dan bertanya tentangnya. Untungnya, Patriark Gu menutupinya untuk Luli. Kepala guru tidak menyelidiki masalah ini lebih lanjut dan meminta Patriark Gu untuk menyelidikinya secara rahasia. Luli mengangguk. "Ya, guru. Aku memiliki jiwa tersihir di dalam jiwaku. Aku mendapatkannya secara kebetulan. Kau pasti punya banyak rahasia." Patriark Gu memasang senyum melangka. "Kau baru saja naik ke alam ilahi dan kau bisa mendapatkan jiwa terpesona yang langka. Apakah Anda memiliki latar belakang yang kuat dalam bidang teologi? Jiwa yang terpesona sangatlah berharga." "Tidak." Luli memaksakan senyum. "Tuan, apakah menurutmu aku akan diburu jika aku punya latar belakang yang kuat? Mengapa aku harus berusaha keras melarikan diri ke lembah relik?" Luli memikirkannya dan menjelaskan, "Aku punya seorang adik perempuan. Dia pasti murid dari kekuatan besar di alam dewa. Secara kebetulan, dia pergi ke dunia fana dan diadopsi oleh ayahku. Jiwa terpesona itu miliknya. Kini, adikku telah dibawa kembali ke keilahian. Saya tidak tahu dia dari angkatan mana. Yang saya tahu, keluarga atau angkatannya memiliki kata Ni di nama mereka." Di dalam, Penatua Gu mengerutkan kening dan berkata, "Ada banyak kekuatan besar di alam ilahi yang namanya mengandung kata Ni. Ada 2 di antara 72 sekte suci. Satu adalah Istana Nisian, dan yang lainnya adalah Aliansi Tian Ni. Aku masih ingat ada beberapa kekuatan besar tersembunyi yang namanya mengandung kata Ni." Hah, mata Luli berbinar. Ia segera mengeluarkan sebuah potret dan menyerahkannya kepada Patriark Gu. "Tuan, bisakah Anda membantu saya mencari tahu? Aku ingin menemukan adikku. Aku hanya perlu menemukannya dan memastikan dia baik-baik saja. Aku tidak perlu melakukan apapun lagi." "Itu mudah." Patriark Gu menyimpan potret itu dan mengangguk. "Nanti aku akan mengirim seseorang ke kabinet misteri. Tak ada apapun di dunia ini yang tak bisa diketahui oleh kabinet misteri. Selama mereka memiliki cukup sumber ilahi, mereka dapat menemukan banyak informasi. Ling Wanjian pasti telah meminta kabinet misteri untuk mencari tahu bahwa Anda membunuh Ling Feidu. Sangat disayangkan tidak ada bukti mengenai apa yang terjadi di Gunung Darah Coklat, kalau tidak, Ling Wanjian akan kehilangan nyawanya." "Ya, terima kasih, guru." Luli menangkupkan tinjunya dengan penuh rasa terima kasih. Kabinet Awan adalah salah satu dari 72 sekte. Tidak mengherankan jika mereka dapat melacak identitasnya. Dia tidak peduli dengan apa yang terjadi di Kabinet Awan. Selama dia tidak keluar, dengan perlindungan Penatua Gu, Ling Wanjian tidak akan berani menyerang lembah artefak. Yang ia pedulikan adalah Master Pavilion. Ia bertanya dengan cemas, Master Pavilion. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya." Tetua Gu melambaikan tangannya dan berkata, "Master Pavilion dan aku seperti saudara. Dia akan mendengarkan kata-kataku. Kamu cukup berkultivasi dengan tenang. Perhatikan baik-baik buku-buku yang kuberikan padamu. Jika ada yang tidak kau mengerti, kau bisa bertanya padaku. Jika kau punya waktu luang, kau bisa pergi ke aula pemurnian peralatan bersama Qian Huanhan untuk berlatih. Pelajari cara membuat embrio peralatan terlebih dahulu. Kita akan membahasnya setelah kau membuat berbagai macam embrio peralatan yang sempurna." "Ya." Luli menangkupkan tinjunya dan pergi. Ia kembali ke kamarnya. Sebelum masuk, ia diseret ke kamar Qian Huanhan. Qian Huanhan menyentuh wajahnya dengan bingung dan bertanya, "Saudara Li, apakah saya benar-benar telah menjadi murid langsung guru? Mengapa aku merasa seperti masih bermimpi?" "Haha." Qian Huanhan telah menjadi murid langsung Luli, tetapi ia masih memanggil Luli dengan sebutan saudara Li dan masih begitu dekat dengan Luli. Luli pun senang karenanya.
Luli mengangguk dan berkata, ya, kalau kau pikir kau masih bermimpi, bagaimana kalau aku menamparmu agar kau bangun? Ya, menurutku tidak. Aku ditampar oleh Patriark Gu setiap hari. Aku akan gila jika kau menamparku. Qian Huanhan berkata dengan getir. Lalu, ia bertanya, mengapa Patriark? Tidak, Tuan memintamu pergi. Mengapa dia tidak memintaku untuk pergi dan mengajariku? Luli tertawa terbahak-bahak. Patriark Gu tidak terlalu memikirkan Qian Huanhan. Dia hanya menjadikan Qian Huanhan sebagai target. Mengapa Patriark Gu punya kesabaran untuk mengajari Qian Huanhan? Luli mengeluarkan buku pemberian Patriark Gu dan berkata, Patriark Gu mewariskan pengalamannya dalam menempa artefak kepada kita. Han, izinkan aku menyalinnya dan akan kubawakan kembali kepadamu nanti. Luli menyetujui Qian Huanhan. Ia juga percaya bahwa jika Qian Huanhan tidak pandai menempa artefak, tidak akan ada yang percaya bahwa Qian Huanhan adalah murid langsung Patriark Gu. Qian Huanhan tidak akan mampu melindungi Luli dari masalah. Bagus, bagus, bagus. Qian Huanhan sangat gembira. Tapi dia bukan orang bodoh. Tak lama kemudian, dia bertanya, mengapa guru tidak memberikannya langsung kepadaku? Mengapa dia memintamu mengajarkannya padaku? Secara logika, Patriark Gu seharusnya memberikan sesuatu yang penting kepada Qian Huanhan secara langsung. Luli hanyalah seorang murid terdaftar. Bagaimana mungkin Patriark Gu membiarkan Luli menonton dan belajar bersama? Haha. Luli mengarang cerita. Patriark Gu bilang dia mengagumi bakatmu dalam menempa artefak, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa tentang kecerdasan emosionalmu. Dia bilang setiap kali melihatmu, dia ingin memukulmu. Jadi, agar tidak menyesal telah menerimamu sebagai murid langsungnya, dia memutuskan untuk tidak menemuimu untuk sementara waktu, kalau kau membuatnya gila. Qian Huanhan menyentuh hidungnya karena malu. Lalu, ia berkata sambil mengerutkan kening, aku tidak tahu kenapa. Tuan tidak menyukaiku dan dia akan memukulku tanpa alasan. Kurasa aku tidak melakukan kesalahan apapun. Oke, mulai sekarang, fokuslah pada penempaan artefak. Luli menepuk bahu Qian Huanhan dan berkata, selama kamu bisa cepat berkembang dalam menempa artefak, aku yakin Patriark Gu akan memperlakukanmu lebih baik. Luli mengeluarkan pena dan kertas untuk menyalinnya. Setelah selesai, ia memberikan salinan aslinya kepada Qian Huanhan. Kemudian, Luli pergi ke halaman belakang untuk menanyakan pendapat Patriark Gu. Lagi pula, dia telah mengambil kebebasan untuk memberikan buku Patriark Gu kepada Qian Huanhan. Patriark Gu tidak mengatakan apa-apa. Ia bahkan memuji Luli karena melakukan hal yang benar. Sekarang setelah Patriark Gu mengangkat Qian Huanhan sebagai murid langsungnya, Patriark Gu akan merasa malu jika Qian Huanhan tidak pandai menempa artefak. Luli langsung berkultivasi tertutup begitu kembali. Ia mulai membaca buku-buku pemberian Patriark Gu, yang berisi pemikiran dan pemahaman Patriark Gu tentang penempaan artefak. Berbagai langkah penempaan artefak dicatat secara rinci, terorganisir dengan baik dan mudah dipahami. Luli menghabiskan beberapa hari membaca semua buku yang diberikan oleh Patriark Gu. Kini, ia memiliki pemahaman sistematis tentang penempaan artefak. Ada 4 langkah untuk menempa artefak. Langkah pertama adalah menempa artefak, yang merupakan langkah paling sederhana. Murid biasa dapat menguasai langkah ini setelah berlatih beberapa lama. Langkah kedua adalah mengukir formasi. Mengapa relik begitu kuat? Itu karena formasi di dalamnya. Semakin canggih formasinya, semakin kuat pula reliknya. Langkah ketiga adalah menyegel roh artefak. Banyak relik memiliki roh artefak. Roh artefak digunakan untuk mengendalikan formasi di dalamnya, menyeimbangkan formasi di dalamnya, dan meningkatkan kekuatan formasi tersebut. Langkah terakhir adalah yang paling penting, yaitu menstabilkan relik. Relik harus dibentuk dan distabilkan. Jika sebuah relik tidak stabil, maka ia akan menjadi sampah. Misalnya, jika tiba-tiba terjadi masalah pada armor relik, bahkan relik tertinggi pun tidak akan berbeda dengan armor besi biasa. Relik tersebut akan hancur dalam sekejap. Menstabilkan relik juga berkaitan dengan levelnya. Jika langkah ini tidak dilakukan dengan baik, relik tertinggi mungkin akan diturunkan ke level yang tinggi. Oleh karena itu, jika formasi dan roh artefaknya benar, maka seseorang akan mampu menempa relik tertinggi. Tentu saja ada langkah lain yang krusial, yaitu pembentukan. Jika seseorang tidak bisa mengukir formasi mendalam, maka ia tidak akan pernah bisa menempa relik tingkat tinggi. Formasi adalah fondasinya, ya gelombang. Luli menyimpan buku-buku itu. Ia bertekad untuk menjadi pemalsu dalam setahun dan menempa sebuah relik. Bab 1298. Dalam beberapa hari berikutnya, paviliun artefak damai, tetapi ada beberapa gelombang kecil di selatan alam ilahi. Sesuatu terjadi pada paviliun awan tinggi. Beberapa cabang paviliun langit tinggi diserang secara diam-diam, dan cabang-cabang ini musnah total. Tak seorang pun yang selamat, juga tak ada jejak yang tersisa. Setiap cabang memiliki ratusan pengikut dan ahli yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka semua dibantai dalam satu malam. Tak ada cara untuk melawan. Musuh tak meninggalkan mayat atau bukti apapun. Bahkan jejak pun tak ada.
Selama 3 hari berturut-turut, bahkan sebelum Pavilion Langit Tinggi sempat bereaksi, semua murid dari 7 cabang terdiam. Meskipun Pavilion Langit Tinggi tidak menderita kerugian besar, kerugiannya tetap saja besar. Pada hari keempat, salah satu pangkalan bahan-bahan suci yang ditempati Pavilion Langit Tinggi diserang. Tak hanya para murid di sana yang terbunuh, semua bahan-bahan suci di dalamnya pun dicuri. Lebih parah lagi, pangkalan itu hancur total. Penguasa Pavilion Surga Tinggi menjadi murka dan mengerahkan seluruh ahlinya untuk mencari pelaku sebenarnya. Pada saat yang sama, mereka menawarkan hadiah besar untuk menyelidiki pelakunya dan mengerahkan beberapa pasukan sekutu untuk melacak musuh. Setelah melacak selama setengah bulan, dia tidak mendapat banyak petunjuk. Dia hanya bisa menebak bahwa itu adalah organisasi pembunuh yang sangat kuat di alam dewa, aula pembunuh tersembunyi. Klan kematian tersembunyi sangat terkenal di kalangan dewa. Klan ini bahkan lebih kuat daripada 72 klan dewa dan menduduki peringkat kedua di antara organisasi pembunuh. Sama seperti monyet tanpa pupil, mereka berspesialisasi dalam pembunuhan. Selain 4 kekuatan super, selama ada sumber ilahi, kekuatan apapun akan berani menyerang. Setelah menduga bahwa itu adalah aula pembunuhan tersembunyi, kabinet awan ketakutan. Mereka tidak berani menimbulkan masalah bagi aula pembunuhan tersembunyi, dan mereka tidak perlu mencari pelakunya. Orang-orang dari kabinet awan sebenarnya sudah menduga bahwa dalangnya adalah Pavilion Artefak atau Sekte Pengrajin. Kemungkinan besar Pavilion Artefaklah pelakunya. Jika itu adalah Sekte Pengrajin, mereka mungkin akan menyerang markas Pavilion Surga Tinggi. Master Pavilion dari Pavilion Surga Tinggi memerintahkan semua pengikut cabang untuk kembali ke Gunung Surga Tinggi, dan sekte-sekte untuk mundur dan bertahan, untuk mengurangi kerugian. Mereka yakin para pembunuh tersembunyi tidak akan berani menyerang Gunung Ling Xiao, yang akan merugikan mereka. Sekalipun kamar relik sekaya sebuah negara, mereka tidak akan mampu membelinya. Di belakang Gunung Ling Xiao, Ling Hong berjalan kaki dan memasuki sebuah gua. Gua ini benar-benar dunia yang berbeda. Gua ini telah diubah menjadi istana yang sangat mewah. Ling Hong memasuki istana, dan di dalamnya duduk seorang pria tua yang berwibawa. Aura lelaki tua itu tidak kuat, tetapi ruang di sekelilingnya mulai berfluktuasi dan terdistorsi, seolah-olah terbakar. Terlebih lagi, ada api yang berkobar di mata lelaki tua itu, yang membuatnya merasa sangat aneh. Ayah. Ling Hong masuk dan membungkuk. Sang tetua memegang teko di tangannya dan menatap teko itu tanpa memandang Ling Hong. Ia bertanya dengan tenang, bagaimana keadaannya? Akhir-akhir ini cukup stabil. Hidden Killers Hall belum melakukan apapun lagi. Ling Hong melaporkan, kali ini, kamar relik hanya ingin membalas dendam pada kita. Lagi pula, mereka tidak punya bukti. Sekte Pengrajin tidak akan mendukung mereka. Lagi pula, Pavilion Ling Xiao memiliki hubungan baik dengan aula kehidupan dan kematian. Aku menduga Pavilion Artefak Ilahi akan menyerah. Banyak dari kita yang mati kali ini, dan mereka pasti sudah menghabiskan banyak akar ilahi, kan? Ekspresi Ling Wenjian tetap sama. Setelah hening sejenak, ia berkata, terakhir kali, kami meminta bantuan monyet tanpa pupil, tetapi rencana kami kurang matang. Kami menghabiskan begitu banyak sumber ilahi, tetapi gagal membunuh Luli. Apakah kalian punya ide bagus? Ling Hong kesal. Ia mendesah. Aku sudah memberitahu Luli terakhir kali. Kurasa dia tidak akan meninggalkan lembah relik dengan mudah. Untuk saat ini, aku tidak punya ide bagus. Pikirkan sesuatu. Ling Wenjian tiba-tiba mendongak. Dua api di matanya bagaikan jiwa binatang buas yang mampu melahap jiwa manusia. Dia berkata dengan dingin, seluruh Dewa Selatan menertawakan kita. Cucuku dibunuh, dan pembunuhnya bisa lolos begitu saja. Selama Luli masih hidup, aku tidak akan pernah mampu mengangkat kepalaku tinggi-tinggi. Saya punya satu ide. Ling Hong berkata setelah ragu sejenak, aku sudah tahu kalau keluarga Luli ada di alam semesta kekaisaran bumi. Bagaimana kalau aku pergi ke kantor ruang waktu? Aku bisa membawa sebagian keluarga Luli ke dewa dan memaksa Luli keluar dan mati. Tampar gelombang. Tiba-tiba, Ling Wenjian menamparkan wajah Ling Hong. Ling Hong gemetar. Ia harus mundur 7 atau 8 langkah sebelum bisa menenangkan diri. Ada 5 bekas darah di wajahnya. Bajingan, kau tidak membuat kemajuan apapun setelah bertahun-tahun. Mata Ling Wenjian dipenuhi amarah. Ia memarahi, sudah berapa kali kukatakan? Bertarunglah dengan bermartabat. Balas kebaikan dengan kebaikan, dan balas dendam dengan kebencian. Kau boleh menggunakan tipu daya, tapi jangan gunakan cara-cara yang keji dan tercela. Itu akan merusak reputasi yang telah dibangun keluarga Ling selama beberapa generasi. Itu akan menghancurkan harga diri para murid keluarga Ling. Cara-cara yang tercela dan tercela akan menipu orang dan membuat mereka kehilangan semangat juang. Jika seorang pejuang merenungkan hal-hal seperti itu sepanjang hari, ia akan kehilangan semangat juangnya dan tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mencapai puncak. Ling Hong pucat pasi karena omelan itu. Tapi dia tidak berkata apa-apa. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, ayah benar. Aku dibutakan oleh kebencian. Ayah, tolong tunggu. Aku akan memanggil seseorang. Dia kenal baik dengan Luli. Kurasa dia bisa membantu.
Ling Hong pergi dan kembali setelah 1 jam. Dia kembali dengan seorang pria tua berambut abu-abu. Pria tua ini sungguh mengesankan. Yang membuat orang terkesan adalah hidungnya yang mancung. Sekali pandang, Ling Hong tahu bahwa dia pria yang kejam. Pria tua berambut abu-abu itu masuk. Ia menatap Ling Wanjian dan membungkuk takut. Saya Yan Tiangang, kepala suku kota dari Istana Naga Hitam. Senang bertemu Anda, Tuan Ling. Ling Wanjian melirik Yan Tiangang tanpa berkata apa-apa. Ia menoleh ke Ling Hong seolah bertanya mengapa ia membawa pria ini masuk. Ling Hong menjelaskan, ayah, keluarga Tiangang berada di alam semesta yang dekat dengan Luli. Keluarganya dibantai oleh Luli. Dia kenal baik dengan Luli. Kurasa dia punya cara untuk menghadapi Luli. Yan Tiangang membungkuk lagi. Ling Wanjian mengangguk. Yan Tiangang, apakah kamu memahami situasinya? Apakah kamu punya cara untuk membunuh Luli? Yan Tiangang mengangguk. Saudara Ling Hong sudah menceritakan situasinya kepadaku. Aku sudah memikirkannya. Jika kita tidak bisa pergi ke alam semesta kekaisaran bumi untuk menangkap keluarga Luli, hanya ada satu cara. Itu untuk memasang jebakan agar Luli harus menemui ajalnya. Ling Wanjian mengangkat alisnya. Ceritakan padaku. Yan Tiangang memikirkannya dan berkata, 1,5 tahun lagi, kompetisi pengrajin sekte pengrajin akan diadakan. Saat itu, semua pengrajin berbakat di sekte dewa akan berkumpul di kota pengrajin. Jika Luli pergi ke sana, kita dapat menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Ling Wanjian mendengus dan berkata dengan acuh tak acuh, kupikir kau punya ide bagus. Para peserta kompetisi pengrajin semuanya berbakat. Luli baru saja bergabung dengan kamar relik. Dia mungkin bahkan tidak memenuhi syarat untuk ikut. Bahkan jika dia bisa menemukan kesempatan untuk pergi, dia akan dipimpin oleh para prajurit kuat dari kamar relik. Bagaimana dia bisa melakukannya? Apakah Anda ingin melakukannya di kota pengrajin? Apakah kau akan membunuhnya? Yan Tiangang tidak mempermasalahkan cibiran Ling Wanjian. Ia menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan Ling, itulah mengapa saya bilang kita perlu memasang jebakan. Kami memasang perangkap ini agar Luli harus pergi ke kompetisi pengrajin dan meninggalkan kota pengrajin secara diam-diam. Begitu dia meninggalkan kota pengrajin, kami akan membiarkannya mati tanpa tempat pemakaman. Ketika Yan Tiangang mengatakan ini, ia penuh percaya diri. Tatapannya dingin. Ia bagaikan binatang buas yang memamerkan taringnya. Oke. Bab 1299. Luli menjalani kehidupan yang nyaman, tetapi ia tidak tahu bahwa Yan Tiangang, Ling Wanjian, dan Ling Hong berada di pihak yang sama dan berencana membunuhnya. Luli telah membaca buku untuk mengolah energi ilahi. Ia tidak mencoba membuat prototipe. Mengasah pisau tidak akan menunda pemotongan kayu bakar. Tanpa fondasi yang kokoh, ia hanya akan menghasilkan rongsokan jika mencoba menempa artefak. Patriark Gu telah mengirim seseorang untuk mencari tahu tentang Luling untuknya, yang membuat Luli bersemangat. Dikatakan bahwa tidak ada hal yang tidak dapat diketahui oleh kabinet misteri. Namun Luli ragu. Jika kabinet misteri bisa mengetahui segalanya, mengapa mereka tidak mencari tahu di mana sarang monyet tanpa murid berada? Mengapa mereka tidak menemukan bukti bahwa Ling Wanjian mempekerjakan monyet tanpa murid? Luli tidak bisa bertanya kepada Patriark Gu tentang hal-hal ini. Ia hanya berharap kabinet misteri sebaik yang dikatakan Patriark Gu dan mereka bisa menemukan Luling. Qian Huanhan juga memahami bahwa mengasah pisau tidak akan menunda pemotongan kayu bakar. Ia membaca buku-buku yang diberikan oleh Patriark Gu beberapa kali dan bertanya kepada Patriark Gu apakah ada sesuatu yang tidak ia pahami. Tampaknya Qian Huanhan benar-benar tertarik dalam menempa artefak sampai pada titik obsesi. Patriark Gu awalnya tidak menyukai Qian Huanhan, tetapi belakangan ini ia tidak lagi mengganggunya. Patriark Gu memberi Qian Huanhan beberapa buku lagi dan memintanya untuk menyalinnya untuk Luli. Dengan adanya Patriark Gu, Long Yunhai, Nyonya dan yang lainnya tidak mengganggu Luli. Luli tidak pernah keluar rumah. Ia telah membaca dan berkultivasi selama setengah tahun terakhir. Dia tidak membuat banyak kemajuan. Prinsip dasar yang berhubungan dengan angin dan milik sang pembunuh tetap berada pada level yang sama. Namun, energi ilahinya bekerja dengan baik dan dia telah mengumpulkan banyak energi. Luli sangat menyadari bahwa setelah ia menjadi abadi, akan sulit baginya untuk maju cepat dalam waktu singkat. Yan Tiangang berkultivasi selama ratusan ribu tahun sebelum ia menjadi seorang prajurit perkasa di alam dewa dan begitu pula Kaisar Langit Terbalik. Selama setengah tahun terakhir, Luli telah membuat kemajuan pesat dalam menempa artefak. Ia memiliki semua buku yang dikumpulkan oleh seorang pengrajin ahli dan buku-buku pemberian Patriark Gu. Luli telah mengabdikan dirinya untuk belajar. Dia akan menjadi idiot jika tidak bisa membuat kemajuan apapun. Qian Huanhan berhenti berkultivasi dan mulai membuat prototipe. Ia telah membuat beberapa prototipe sederhana dan semuanya sempurna. Ia memiliki beberapa dasar dalam menyempurnakan peralatan, dan embrio peralatan yang disempurnakannya selama penilaian sudah sempurna. Patriark Gu sangat murah hati. Luli dan Qian Huanhan dapat menggunakan bahan-bahan di aula bahan sesuka hati, asalkan tidak menyia-nyiakannya. Luli tiba di aula penempaan artefak. Qian Huanhan baru saja membuat prototipe sebuah perisai persegi. Ketika melihat Luli masuk,
ia menyerahkannya dengan gembira dan berkata, "Saudara Li, lihatlah prototipe yang saya buat. Bagaimana menurutmu?" Luli mengambilnya dan melihatnya. Prototipe itu sehalus cermin, sangat indah. Ia mengangguk dan berkata, "Lumayan. Xiao Han memang berbakat dalam menempa artefak." Qian Huanhan berseri-seri kegirangan dan bertanya, "Saudara Li, apakah kamu akan menempa senjata juga?" Luli mengangguk, menangkupkan tinjunya dan berkata, "Aku sudah bertanya kepada Patriark dan dia setuju bahwa aku bisa mencoba menempa artefak sendiri." "Hehe." Qian Huanhan menyeringai dan berkata, "Guru sangat baik padamu. Kurasa dia akan segera menerimamu sebagai muridnya." Luli tidak berkata apa-apa. Ia mengeluarkan bahan-bahan yang diperolehnya dari aula bahan, menyalakan kompor kecil, dan mulai menempa artefak. Qian Huanhan tidak melakukan apa-apa, jadi ia hanya memperhatikan. Luli hanya menempa artefak sekali selama penilaian. Tak terelakkan lagi ia akan kebingungan. Qian Huanhan membimbing Luli dengan antusias. Pertama kali Luli menempa artefak, hasilnya tidak bagus. Luli membuat artefak yang tidak berguna. Qian Huanhan menghibur Luli, tetapi Luli tidak patah semangat. Ia melanjutkan. Untuk kedua kalinya, ia membuat prototipe pedang dan segera menyempurnakannya hingga sempurna. "Wah, Saudara Li, bukankah teknik pemurnianmu meningkat terlalu cepat?" Untuk ketiga kalinya, kemampuan Luli semakin terasa. Ia sama sekali tidak terlihat seperti pemula. Ia mengendalikan kompor dengan terampil, mencurahkan energi ilahi, dan melemparkan kristal serta material. Keahliannya sangat berpengalaman dan waktu yang ia pilih tepat. Qian Huanhan tercengang. Jika bukan karena ia mempercayai Luli, Qian Huanhan pasti akan berpikir Luli hanya berpura-pura saat pertama kali menempa artefak. Kalau tidak, bagaimana mungkin seseorang bisa berkembang begitu cepat? Bagus. Sebenarnya, Patriark Gu telah mengamati. Dialah yang membangun formasi penghambatan di halaman. Dia mengenal halaman itu seperti telapak tangannya sendiri. Luli tidak berpuas diri. Ia telah lama membaca buku-buku tentang penempaan artefak. Pengetahuan teoretisnya cukup memadai. Yang kurang adalah pengalaman praktisnya. Tentu saja, setelah beberapa latihan, ia membuat kemajuan pesat. Luli melanjutkan. Kali ini, ia memilih prototipe busur yang lebih sulit. Tidak bisa membuat prototipe yang sempurna bukan berarti ia lulus ujian. Untuk dapat membuat prototipe dengan terampil, seseorang dapat mempelajari lebih banyak pengalaman dan keterampilan dalam prosesnya. Latihan menjadikan sempurna. Qian Huanhan memperhatikan sejenak. Tak mau mengaku kalah, ia pergi ke sisi lain dan memilih untuk membuat prototipe busur juga. Dia belum pernah membuat prototipe seperti itu sebelumnya. Dia berpikir karena fondasinya lebih baik daripada Luli, dia seharusnya bisa menyelesaikannya lebih cepat. Pertama kali, Luli gagal, tetapi Qian Huanhan berhasil. Meskipun begitu, hasilnya tidak terlihat bagus. Mereka mencoba lagi. Untuk kedua kalinya, Luli gagal lagi, sementara Qian Huanhan berhasil. Qian Huanhan kembali percaya diri. Sayang sekali dia belum membuat prototipe yang sempurna. Ketiga kalinya, Luli akhirnya berhasil. Qian Huanhan juga berhasil. Ia membuat beberapa kemajuan, tetapi belum sempurna. Keempat kalinya, kelima kalinya. Yang membuat Qian Huanhan terdiam adalah Luli telah membuat prototipe busur yang sempurna di hadapannya. Pada akhirnya, busur buatan Qian Huanhan masih memiliki beberapa kekurangan. "Saudara Li, Anda hebat." Qian Huanhan frustrasi. Jelas, Luli tidak pernah terlibat dalam penempaan artefak selama ujian. Selama ini, Qian Huanhan telah menempa artefak sementara Luli berkultivasi. Qian Huanhan tidak tahu bahwa Luli begitu berbakat. "Bukan karena aku hebat, tapi karena kamu kurang tenang." Luli tersenyum tipis dan berkata, "Menempa artefak sama saja dengan berkultivasi. Kau harus tenang dan mampu menahan kesepian. Kalau tidak, kau tidak akan mencapai apapun. Kau belum cukup stabil." Ya, gelombang. Qian Huanhan terpacu. Semangat juangnya kembali menyala. Ia tidak lagi memperhatikan Luli. Sebelumnya, ia sekali melirik Luli. Wajar saja, perhatiannya teralihkan. Karena itu, keahliannya kurang presisi. Wajar saja, ia tidak bisa membuat prototipe yang sempurna. Luli tidak beristirahat. Ia memilih untuk mulai mengerjakan prototipe lain yang lebih rumit, sebuah gada. Gada itu memiliki desain yang unik. Tentu saja, pembuatannya lebih rumit. Pembuatannya beberapa kali lebih sulit daripada busur. Luli membenamkan diri di dalam kamar. Ia melupakan semua yang terjadi di luar, termasuk Qian Huanhan yang berada di sebelahnya. Ia mengabdikan dirinya untuk menempa artefak. Begitu pula Qian Huanhan. Ia mencoba lagi dan lagi. Setelah 2 kali gagal, akhirnya ia berhasil membuat prototipe busur yang sempurna. Setelah beberapa kali konfirmasi, Qian Huanhan merasa senang. Ia segera menghampiri Luli, mencoba menyampaikan kabar baik itu. Akan tetapi, saat dia melirik ke arah Luli dan melihat Luli sedang memegang tongkat hitam, kegembiraan Qian Huanhan pun sirna. Qian Huanhan menggunakan kekuatan psikisnya untuk memeriksa tongkat di tangan Luli. Lalu, ia berseru, "Saudara Li, apakah kau benar-benar manusia?"
Bagaimana Anda bisa membuat prototipe gadai yang sempurna dalam waktu yang singkat? Petik 2. Gemerisik, gemerisik, gemerisik gelombang. Pada saat itu, mereka mendengar langkah kaki di luar. Patriark Gu masuk sambil membawa 2 lembar kertas. Sambil menyerahkannya kepada Luli dan Qian Huanhan, Patriark Gu berkata, buat ini dalam 3 hari. Aku ingin prototipe yang sempurna. Bab 1300. Benda yang diminta Patriark Gu untuk mereka buat bukanlah senjata biasa. Lebih seperti mainan aneh. Tidak ada yang tahu kegunaannya. Bentuknya aneh dan bukan satu bagian utuh. Itu kombinasi. Itu rumit. Karena Patriark Gu telah memberi mereka perintah, keduanya harus berusaha sebaik mungkin. Mereka tidak bertindak gegabah. Sebaliknya, mereka mempelajari cetak biru dengan saksama dan mencoba mencari tahu cara membuatnya. Qian Huanhan mulai berbicara setelah sekian lama. Luli mengerutkan kening tetapi tidak berkata apa-apa. Ia terus duduk bersila dan mengamati. Ia mengamati selama 2 hari penuh sebelum melancarkan aksinya. Selama 2 hari itu, Qian Huanhan telah mencoba 6 kali dan semuanya gagal. Luli memandanginya sejenak lalu mulai mengerjakan artefak itu sendiri. Tak heran, Luli gagal pertama kali dan kedua kalinya. Pada percobaan ketiga, ia berhasil, meskipun dengan banyak kekurangan. Wah, gelombang. Qian Huanhan baru saja gagal sekali. Ia melihatnya dan sangat gembira melihat Luli berhasil. Ia menghampiri dan berseru, Saudara Li, bagaimana caranya? Gesper di dalamnya mudah patah. Bagaimana cara membuatnya? Luli tidak menjawab pertanyaan Qian Huanhan. Ia berpikir sejenak dan berkata, lihat aku. Aku akan coba lagi. Luli menyalakan kompor, menyiapkan segala jenis bahan dan memulai lagi. Ia bergerak secepat kilat. Ia mencurahkan energi ilahi dan menggunakan kristal serta material tanpa henti. Dia menatap kompor dengan penuh perhatian dan mencoba memahami situasinya. Gerakannya halus dan mulus. Dia lebih berpengalaman dan familiar daripada Qian Huanhan. Berdengung gelombang. 2 jam kemudian, tutup tungku dibuka. Luli menepuk-nepuk tungku dan sebuah prototipe aneh muncul. Luli meraihnya dan menyeringai setelah mempelajarinya. Sempurna. Qian Huanhan mengambil prototipe itu dan mengacungkan jempol. Saudara Li, bakatmu jauh lebih tinggi daripada aku dalam menempa artefak. Kenapa guru kami tidak menerimamu sebagai muridnya? Jangan bicara omong kosong. Luli melambaikan tangannya dan berkata, cepat dan lakukan. Kalau tidak, para tetua akan menghukummu nanti. Benar gelombang. Qian Huanhan tersadar. Ia berjalan ke kompornya sambil mengerutkan kening. Ia tidak langsung memulai, melainkan menghabiskan waktu membakar beberapa batang dupa untuk mengenang apa yang terjadi saat Luli mengerjakan artefak tersebut. Sayang sekali hasilnya tidak sempurna. Qian Huanhan memikirkannya dengan saksama dan melanjutkan. Setelah 3 hari, ia akhirnya membuat embrio alat yang sempurna. Patriark Gu datang tepat waktu. Ia mengambil prototipe yang dibuat oleh Luli dan Qian Huanhan. Ia mengangguk, tetapi tidak memberikan pujian apapun. Dia terdiam sejenak, lalu berkata, aku akan menempa senjata. Pergilah dan dapatkan bahan-bahan suci yang kubutuhkan, dan awasi dengan saksama di samping nanti. Gelombang. Mata Luli dan Qian Huanhan berbinar. Patriark Gu mengizinkan mereka menonton. Ini adalah kesempatan emas. Saat itu, Penatua Gu kemungkinan besar akan menjadi Grandmaster Divine Blacksmith. Tentu saja, ada banyak hal yang bisa dipelajari dari teknik pandai besinya. Luli dan Qian Huanhan mengumpulkan semua materi sesuai dengan daftar yang diberikan oleh Patriark Gu. Penatua Gu mengeluarkan beberapa kristal heksagonal merah marun dari cincin luar angkasa miliknya bersama dengan beberapa material suci yang unik. Perhatikan baik-baik. Jangan bersuara. Patriark Gu menepuk tripod di tengah aula. Tutupnya terbuka. Sinar cahaya memancar dari tangannya secara beruntun. Saat kompor dinyalakan, Patriark Gu langsung memasukkan berbagai macam bahan. Ia sangat cepat. Satu tangan melemparkan material dan kristal, sementara tangan lainnya mencurahkan energi ilahi. Luli dan Qian Huanhan terpesona. Apa? Luli menyadari ada yang tidak beres. Patriark Gu sedang mengukir formasi di kehampaan. Kemudian, dia menamparkan formasi itu ke dalam kompor. Apa? Luli terkejut. Apakah Patriark Gu mengukir formasi pada saat yang sama ketika dia sedang menempa prototipe? Bukankah seharusnya dia mengukir formasi setelah prototipenya ditempa? Apakah akan membantu jika Patriark Gu memasang formasi itu sekarang? Apakah hal itu akan menyebabkan kegagalan penempaan embrio alat? Patriark Gu tak henti-hentinya. Ia terus mencurahkan energi ilahi. Kali ini, ia tak meminta bantuan Luli atau Qian Huanhan. Ia melakukannya sendiri, dengan mata tertutup. Semakin banyak material yang dimasukkan, tungku itu mengeluarkan suara pelan, seolah-olah ada sesuatu yang berharga akan keluar. Setelah 4 jam penuh, semua materi suci telah habis digunakan, dan Penatua Gu berhenti menuangkan kekuatan sucinya ke dalamnya. Dia memejamkan mata dan tidak membukanya lagi. Dia hanya duduk di sana dengan kaki disilangkan. Ledakan gelombang tungku itu masih menyala terang. Dari dalam terdengar suara-suara.
Tutupnya bergetar seolah-olah ada binatang buas yang akan keluar kapan saja. Setelah 3 batang dupa terbakar, Tungku pun tenang. Patriark Gu membuka matanya yang dipenuhi kekecewaan. Ia menepuk tutup tungku dan sebuah bola oval melayang keluar. Permukaan bola itu dipenuhi pola-pola susunan misterius. Sayang sekali pola-pola susunan itu tidak memiliki cahaya ilahi yang bersirkulasi. Sepertinya, penyempurnaannya telah gagal. Pemicu petir. Luli mengerutkan kening. Ia tak habis pikir. Bukankah pemicu petir itu buatan Patriark Gu sendiri? Penatua Gu bahkan memberinya beberapa pemanggil guntur surgawi. Secara teori, Patriark Gu seharusnya sudah membuat banyak pemicu petir di masa lalu. Mengapa dia gagal kali ini dan terakhir kali? Patriark Gu meraih pemicu petir dan melemparkannya ke Qian Huanhan. Lemparkan ini ke aula material mistis. Ya, guru. Qian Huanhan mengambil Thunder Trigger dan pergi. Melihat kebingungan di mata Luli, Patriark Gu menjelaskan, tahukah kau apa kekurangan Thunder Trigger? Luli menjawab setelah berpikir sejenak, kurasa itu serangan sembarangan. Thunder Trigger harus dilempar sejauh 1 mil, kalau tidak, penggunanya akan terbunuh. Jika penggunanya adalah seorang prajurit yang sangat perkasa, saat Thunder Trigger mencapai target, prajurit itu pasti sudah melarikan diri. Benar sekali. Patriark Gu mengangguk setuju dan menjelaskan, saya telah berusaha meningkatkan Thunder Trigger dalam beberapa tahun terakhir. Jika Thunder Trigger dapat dipicu lebih cepat dan jangkauan petir dapat dipersempit, atau petir dapat diarahkan ke target tertentu, maka peluang untuk membunuh seorang prajurit super perkasa di Divinity akan sangat meningkat. Namun, saya sudah mencoba berkali-kali namun gagal. Petik 2. Luli membungkuk sambil tersenyum. Tuan, jangan berkecil hati. Anda sudah bisa membuat pemicu petir, sungguh luar biasa. Mengingat kemampuanmu, aku yakin kau bisa meningkatkan Thunder Trigger dan menjadikannya senjata yang bisa menakuti para prajurit di Divinity. Haha. Suasana hati Patriark Gu terangkat oleh sanjungan Luli. Ia mengangguk dan berjalan keluar. Di pintu, Patriark Gu sepertinya teringat sesuatu. Ia berbalik dan berkata, jangan berpikir untuk meraih kesuksesan instan. Jangan habiskan seluruh waktumu untuk belajar. Kau bisa mencoba membuat relik sederhana. Banyak hal hanya bisa ditingkatkan melalui latihan. Silakan gunakan bahan-bahan di aula bahan-bahan mistik. Jika tidak cukup, pergilah ke aula urusan internal. Bahan-bahan di sana rata-rata. Tidak masalah jika Anda menggunakan semuanya. Apakah boleh menggunakan semuanya? Luli teringat 14 kristal darah. Ia menangkupkan tinjunya dan berkata, Patriark, ada 14 kristal darah di aula material mistik. Bisakah kau memberiku semuanya? Kristal darah. Kamu mau pakai apa? Patriark Gu mengerutkan kening, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Ia melambaikan tangan dan berkata, kalian boleh ambil semuanya kalau mau. Nanti, minta 20 lagi ke balai urusan dalam negeri. Benda-benda itu berharga. Tapi kita punya tempat di kamar relik yang bisa memproduksinya. Tapi jangan sia-siakan. Terima kasih, Patriark. Luli membungkuk kegirangan. Dengan 14 kristal darah, ia bisa menggunakan kerangka panglima perang lagi. Ia bisa membunuh makhluk abadi biasa dalam daftar. Benar. Luli teringat sesuatu yang lain. Ia menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan, apakah Anda punya kristal jiwa es? Aku ingin beberapa. Bersambung.